Di sini saya akan membahas tentang pembelahan, di mana di pembelahan ini ada pembelahan sel, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Di mana reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Jadi ini pasangan. Jadi di gambar ini ada pasangan pria dan wanita. Kita memasuki pada gametogenesis. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan gamet atau menghasilkan diploid atau N, sebab pada saat pembentukan sel kelamin terjadi dua tahap pembelahan meiosis, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Ini gambarnya proses pembelahan sel ini. Di pertumbuhan, di mana salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan atau tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Jadi ini gambar pertumbuhan pada manusia dari bayi sebelum bisa jalan kaki sampai dewasa berjalan kaki. Sekarang kita akan membahas tentang jenis pembelahan. Ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Terlebih khususnya kita akan membahas pertama itu mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu fase pembelahannya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis itu bukan tentang untuk sel telur dan sel sperma, bukan untuk membahas tentang sel gamet. Jadi mitosis itu membahas tentang perbaikan pada luka. Sekarang kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom atau sel induk. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kita akan memasuki di pembelahan meiosis 1. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pertama kita memasuki profase 1, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong. Pembelahan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan kromosom homolog berpasangan terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1 atau kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini gambarnya. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi saling berlawanan. Telofase 1 yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kita akan memasuki di fase pembelahan meiosis 2. Jadi ini gambarnya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2 yaitu benang kromatid tidak terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan menghasilkan 4 sel. Jadi ini gambar telofasenya itu menghasilkan 4 sel anakan. Jadi itu tentang pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Terima kasih.